Shalom, Bapak Ibu, apa kabar hari ini? Pasti dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita mendengarkan berita kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pada saat hari ini kami bersyukur mau mendengarkan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua yang mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Bapak Ibu, judul firman Tuhan yang saya bawakan pada saat hari ini, happy ending. Saya ambil di 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-18. Kematian orang Kristen adalah happy ending, akhir yang membahagiakan Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu, jemaat Tuhan, saya mengundang kita Bapak Ibu untuk kita benar-benar memahami bahwa kematian di dalam Kristus Yesus akan memperoleh bahkan memiliki pengharapan di dalam Yesus Kristus. Bapak Ibu, happy ending adalah dambaan setiap orang, termasuk salah satunya Bapak Ibu dan saya sendiri. Mengapa kita bisa yakin hidup Kristen berakhir dengan happy ending, Bapak Ibu? Ada 3 hal Bapak Ibu yang saya bawakan pada saat hari ini. Ada 3 dasar keyakinan orang Kristen bahwa hidupnya akan memiliki happy ending. Yang pertama Bapak Ibu, mati dalam Yesus Kristus, mati dalam pengharapan. Ada di ayat yang ke-13. Bapak Ibu, kalau orang yang tidur pasti akan bangun lagi. Orang yang sudah meninggal tentunya akan dikuburkan. Seperti itu Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu, kita mati di dalam Yesus berarti mati di dalam pengharapan. Pengharapan yang seperti apa contohnya Bapak Ibu? Mungkin harapan kita ke depan, ingin memiliki rumah, ingin memiliki mobil, ingin memiliki harta, momongan, seperti itu Bapak Ibu. Mungkin dambaan Bapak Ibu dan saya sendiri. Tapi di sini Bapak Ibu, mati di dalam Yesus memiliki pengharapan yang seperti apa Bapak Ibu? Kita belajar daripada anak Yarius Bapak Ibu. Ada di Lukas 8 ayat 52. Di mana anak itu sudah ditangisin Bapak Ibu, sudah dibaringkan. Dan anak itu sudah ditangisi oleh keluarganya dan anak itu tidak akan hidup lagi Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu, apakah anak ini akan hidup kembali? Bapak Ibu, kita belajar juga dari kematian dari Lazarus. Lazarus sudah 3 hari di dalam kubur. Pasti Bapak Ibu secara logika di dalam kubur itu Lazarus ini sudah busuk Bapak Ibu. Tapi akan menimbulkan yang namanya aroma yang tidak bagus atau tidak sedap Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, orang yang mati dalam Kristus pasti akan mengalami yang namanya apa Bapak Ibu? Mengalami yang namanya kebangkitan. Kebangkitan satu dengan Kristus, Roma 6 ayat yang keempat. Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Buktinya Bapak Ibu, kita tadi mendengar satu, seperti anak dari Yarius Bapak Ibu, sudah ditangisin, sudah meninggal dan harus dikuburkan. Tapi terjadi pengharapan, terjadi mujizat Bapak Ibu, anak daripada Yarius tersebut kembali hidup. Semua karena anugerah Tuhan. Pengharapan bukan Bapak Ibu? Buktinya lagi Lazarus Bapak Ibu, sudah dikubur Bapak Ibu, tapi mengalami kembali kebangkitan di dalam Yesus Tuhan dan mengalami pengharapan di dalam Yesus. Puji Tuhan. Jadi maut tidak lagi berdaya dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena kita mati di dalam Kristus memiliki pengharapan. Yang kedua Bapak Ibu, mati dalam Yesus berarti kita dikumpulkan dengan Yesus. Ada di ayat yang ke-14 Bapak Ibu. Yesus sebagai yang sulung di 1 Korintus 15 ayat 20. Bahkan Yesus menerima hidup yang kekal. Jadi Bapak Ibu, mati dalam Yesus berarti dikumpulkan bersama dengan Yesus, ya. Berarti Bapak Ibu, kita juga pernah yang namanya kehilangan, ya Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu kehilangan saudara, orang tua, kekasih, teman, kerabat.
Tapi Bapak Ibu percayalah, di dalam Yesus Kristus nanti kita akan dikumpulkan kembali, disatukan kembali Bapak Ibu. Seperti saya juga menyaksikan Bapak Ibu, saya pernah juga mengalami yang namanya kehilangan kekasih saya, di mana pada waktu dan di tanggal yang sama dan di tanggal yang sama juga Tuhan ambil dia. Di tanggal yang sama kami akan diberkati, dan di tanggal yang sama itu juga Bapak Ibu Tuhan ambil dia. Secara pribadi menyakitkan, bukan? Menyakitkan sekali. Tapi kita kembali lagi ke topik firman Tuhan, bahwa mati dalam Yesus berarti dikumpulkan kembali Bapak Ibu bersama dengan Yesus Kristus. Paulus terima mahkota Bapak Ibu di 2 Timotius 4 ayat yang ke-6 sampai yang ke-8. Orang yang mati di dalam Yesus berarti akan dikumpulkan. Dan saya juga bersyukur sekali kesempatan untuk saya akan nanti berkumpul kembali bersama dengan yang saya kasihi. Begitu juga dengan Bapak Ibu. Dan yang ketiga Bapak Ibu, mati dalam Yesus berarti diubahkan dalam kemuliaannya Bapak Ibu. Wow, betapa luar biasanya di dalam Yesus Kristus. Mati dalam Yesus berarti diubahkan ke dalam kemuliaan Tuhan. Diubahkan hidup kita menjadi berubah. Jadi yang hidup kita yang sakit-sakit, yang mungkin yang selama ini kita sakit pinggang segala macam lah Bapak Ibu, itu tidak akan kita alami lagi. Karena apa? Karena hidup kita sudah penuh tubuh kemuliaan Bapak Ibu, bahwa hidup kita sudah diubahkan bersama dengan Yesus Kristus. Bapak Ibu, mati dalam Yesus berarti diubahkan dalam kemuliaannya di ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17 Bapak Ibu. Di sana jelas dikatakan bahwa seperti orang yang mati pertama Bapak Ibu, di ayat yang ke-15 sampai 16, berarti orang yang duduknya paling depan atau tempat yang terutama atau tempat yang paling prioritas. Bapak Ibu mungkin pernah melihat nasabah di bank Bapak Ibu, bagaimana dia sebagai prioritas yang pertama Bapak Ibu di bank tersebut. Tapi Bapak Ibu, di sini di dalam Kristus Tuhan sendiri memprioritaskan kita yang percaya kepada Yesus Kristus Bapak Ibu. Dan yang ke Bapak Ibu, orang yang mati juga di dalam Yesus Kristus Bapak Ibu akan juga apa Bapak Ibu? Akan juga mengalami kebangkitan, diangkat bersama dengan Yesus Kristus. Nah Bapak Ibu kita belajar dari ulat, sebelum dia menjadi kupu-kupu Bapak Ibu, dia juga tubuhnya tidak molek, tidak indah Bapak Ibu. Tapi setelah dia mengalami diubahkan hidupnya dari ulat sehingga menjadi kupu-kupu yang indah, enak dipandang. Nah, dan akhirnya dia memiliki tubuh yang indah dan dia bisa terbang dengan sayapnya yang indah Bapak Ibu. Jadi kita belajar Bapak Ibu dari ketiga poin ini, bahwa mati di dalam Yesus Kristus akan memiliki yang namanya pengharapan. Yang kedua, dikumpulkan bersama dengan Yesus Kristus. Dan yang ketiga, diubahkan ke dalam kemuliaannya. Jadi kematian di dalam Yesus Kristus akhirnya memiliki kehidupan Bapak Ibu, memiliki kehidupan yang indah, yang luar biasa. Dan Bapak Ibu, kematian di dalam Yesus Kristus sekalipun akhir dari kehidupan dunia, namun merupakan ending yang berbahagia, karena kita bangkit dan hidup yang kekal. Kita dipertemukan, dipersatukan dengan Kristus selama-lamanya. Kita diubahkan dalam kemuliaan sama seperti Yesus, miliki hidup happy ending di dalam Yesus Kristus. Amin Bapak Ibu.